Cermin di kamarku. Jika ia bisa bicara, mungkin akan bertanya, kemana sosok wanita cantik yang rutin mematur diri saat menunggu pelukan sang kekasih yang pastinya akan mengumbar pujian tentang indahnya sang pujaan hati. Ia hanya akan memendam bingungnya. Wanita itu tak pernah kembali, berganti pantulan seorang perempuan kurus dengan rambutnya yang hanya tersisa sedikit melekat di kepala. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya sirna ditelan deritanya. Rasanya ingin kukatakan saja, "Hei cermin, ini aku, masih orang yang sama. Hanya saja sekarang aku tak indah dipandang. Jangankan kekasihku, aku pun tak ingin melihat kau memantulkan sosokku seperti ini. Namun hanya saat di depanmu lah aku harus kembali menerima kenyataan bahwa semua pengandaian yang berdesakan di benakku harus menyerah kalah dengan realita. Kalah dengan penyakit yang menggerogoti tubuhku. Meski dokter telah membuangnya, namun bekasnya masih tertinggal. Bahkan lebih membunuh dibandingkan ketika ia masih bersarang di dalam. Membunuh rasa percaya diriku yang memaksaku ikut melepas rasa cintaku padanya." "Hai cantik." Suara pintu yang dibuka terburu sontak membuatku meraih sebuah scarf bermotif bunga yang sudah sebulan ini kugunakan. Mengikatnya sembarang, asal bisa menyembunyikan sebagian besar kulit kepalaku yang terlihat. Lelaki muda itu berdiri menyandar dengan kedua lengan terlipat di dada. Menatapku dengan sorot matanya yang seceria biasa. Kubalas senyumnya untuk menutupi bahwa aku sudah bisa mengatasi kepedihanku. "Mau kemana?" Kutanya saat melihat ransel besar yang bertengger di bahunya. Ia tak menghiraukan, hanya membawa langkahnya mendekat hingga berdiri tepat di belakangku, bercermin denganku. "Aku sudah bilang, lebih cocok pakai yang ini." Ia mengeluarkan sebuah kain tipis bermotif abstrak dari saku celananya. Kain yang sering ia kenakan untuk mengikat kepala setiap pergi mendaki. Dengan cekatan ia menggantikan scarf itu dengan benda miliknya. Kuusap perlahan kain itu saat sudah melekat di kepala. Sungguh aku terlihat aneh, namun tetap kuumbar senyum untuk menyenangkan hatinya. Ia memelukku dari belakang, melingkarkan lengannya yang panjang di perutku. Dulu kebiasaannya tidak seperti itu. Tingginya yang menjulang membuat ia leluasa mendekapku sesukanya. Kadang hampir membuatku susah bernafas. Namun sejak operasi yang terakhir, aku memintanya untuk sedikit berhati-hati. Lukanya sudah sembuh, namun sedihnya masih membekas. Sedih yang sampai saat ini masih memancing penyesalanku. Mengapa menyetujui saran dokter untuk membuang sebelah benda itu? Harusnya aku bersikeras, membiarkan saja kanker itu bersarang, yang akhirnya akan merenggut nyawaku dan akan membebaskanku dari kegalauan ini. "Jangan cari kalau aku tidak pulang," ujarnya sambil mendaratkan beberapa kecupan di kepalaku. "Aku banyak urusan." Urusan yang dimaksud pastilah berkaitan dengan hobinya bermesraan dengan alam. Biasanya bisa berhari-hari hingga akhirnya kembali ke rumah dengan wajah letih dan baju yang kumal. Aku sudah terbiasa dengan itu. "Jangan lupa berkabar setiap ada sinyal," bisikku saat mengecup pipinya, memandangnya hingga menghilang dari balik pintu. Sesaat kemudian terdengar deru sepeda motor yang menandakan ia telah berangkat. Boni si bungsuku yang gemar menggoda sang ibunda. Cuma dia yang bisa membawa dirinya sesantai mungkin ketika menerima kenyataan tentang penyakitku. Si sulung Ariel malah menunjukkan reaksi kepanikan yang melebihi diriku. Hanya Boni yang bersikap biasa, tetap bercanda dengan gaya khasnya seolah tak terjadi apapun. Menggoda dan merayuku, layaknya seorang lelaki yang sedang jatuh cinta. Rayuan yang seharusnya ia tujukan untuk tambatan hati yang belum ia temukan di usianya yang menjelang akhir angka belasan. Entah dari mana sifatnya menurun. Kadang seingatku pun, dulu ayahnya tidak pernah seperti itu. Ayahnya. Jika memang Boni tidak pulang, itu artinya aku hanya akan berdua dengan ayahnya malam ini. Lelaki yang akhir-akhir ini berusaha ku hindari. Tak peduli betapa besar usahanya untuk mencari perhatianku, aku memilih untuk menjaga jarak. Tepatnya menyiapkan hatiku, apabila suatu saat ia memutuskan meninggalkanku. Karena kondisi ini, aku tidak harus memilih jalan pintas untuk mengakhiri deritaku.
Selalu tidak mudah untuk menghindarinya. Tatapanku beradu dengannya saat kakiku melangkah turun dari kamar. Aku memang meminta izinnya untuk tidur terpisah semenjak pulang dari rumah sakit. Sedikit beralasan ingin menjaga luka bekas operasinya agar cepat sembuh jika aku tidur sendiri. Kini sudah 30 hari berlalu dan lukanya sudah mengering. Aku tetap melilit perban itu agar mataku tidak melihat langsung kondisi tubuh yang membuatku sangat pedih. Ia sedang duduk di ruang tengah dengan laptop terbuka di pangkuannya, memakai kaos santai dengan celana jeans hitam. Matanya menatapku dari balik lensa minus, tak putus mengikuti langkahku hingga menapak di lantai bawah. Ingin kutanyakan mengapa pada jam ini ia masih berada di rumah, namun biarlah, aku berusaha untuk tidak peduli akan aktivitasnya, agar tidak terlalu menderita saat harus kehilangannya. Kemarilah, sapanya. Duduk di sini. Ia menepuk sofa di sampingnya mengisyaratkanku untuk menemaninya. Mas tidak ke hotel? Kutanyakan juga penasaranku. Separuh hatiku sebenarnya berharap ia tetap berada di rumah. Entah sudah berapa lama kami tidak lagi duduk berdua seperti ini. Namun separuh yang lain ingin ia segera berangkat bekerja, agar aku tak harus berlama-lama berada dalam tatapannya seperti ini. Aku sudah minta Adrian untuk menggantikanku hari ini, jelasnya singkat sambil kembali menekuni layar laptopnya. Padahal ini Sabtu, ia hanya meminta untuk digantikan jika ada hal-hal yang benar-benar penting. Bahkan dulu setiap akhir minggu aku kerap pindah tidur ke hotel menemaninya. Aku paham betul karena dulu kami bekerja di perusahaan yang sama, sampai akhirnya ia memintaku mengundurkan diri saat ia melamarku. Sejak itu, aku selalu berada di sampingnya, mengurusi keperluannya, dan 2 orang buah cinta kami. Sampai akhirnya penyakit itu mulai merebut kebahagiaanku. Kuatur posisi dudukku yang serba salah. Ujung mataku menangkap gerak jemarinya yang masih mengetik. Perlahan terbersit rasa rindu hadir. Entah sudah berapa lama tak kuizinkan jemari itu membelai tubuhku. Aku malu jika ia harus menyentuh tubuh kurus ini yang tak lagi menggairahkan, dengan mahkota yang hanya bersisa sebelah, dengan bekas sayatan yang membekas di sisi sebelahnya. Aku sudah mengunduh beberapa episode TV series favoritmu. Kamu mulai bisa mengejar ketinggalan ceritanya dari sekarang. Ia menunjukkan sebuah USB disk, kemudian bangkit untuk memasangnya pada televisi di depan kami. Sejak awal dirawat menjelang persiapan operasi, aku memang tidak lagi bernafsu menonton apapun. Tak kusangka ia justru mengingat itu dan malah mengunduhnya untukku. Tangannya lalu menyodorkanku sebuah remote control. Aku memilih menekan tombol untuk menyalakan. Setidaknya aktivitas ini lebih aman daripada harus terjebak perbincangan dengannya. Kamu menontonlah dulu. Masih ada laporan yang harus aku selesaikan, imbuhnya. Berarti benar. Ia memang sengaja untuk tetap di rumah meskipun tugasnya sangat padat di akhir minggu ini. Ia sengaja meluangkan waktu untukku. Atau mungkin ia sengaja menyuruh Boni pergi mendaki dan menyisakan hanya kami berdua saja di rumah ini. Layar televisi mulai menampilkan serial drama yang aku ikuti. Sejenak berusaha ku cerna ketinggalanku dari episode terakhir. Lambat laun perhatianku mulai teralihkan hingga sampai pada sebuah adegan saat sang pemeran utama bercumbu rayu dengan seorang perempuan selain istrinya. Seorang wanita muda dengan tubuh sempurna, mampu membangkitkan gairah lelaki manapun. Dadaku terasa sesak dengan beragam pikiran buruk yang hinggap di kepala. Cepat kutekan tombol off. Dalam sekejap layar televisi di depanku berubah gelap. Aku hendak bangkit, namun lengannya yang kukuh menahanku agar tetap duduk. Mau kemana? Cecarnya. Ke kamar. Aku memberi alasan. Temani aku di sini. Nada suaranya terdengar sangat berharap. Tak lagi terdengar suara ketukan jemarinya di panel keyboard. Aku lelah. Kuajukan jawaban lain agar ia memperbolehkanku beranjak. Ia membuka kacamata dan balik memandangku. Pergelangan tanganku masih dalam genggamannya. Kutundukkan wajah agar tak harus menatap langsung ke manik matanya yang selalu kupuja. Jangan terus menghindar dariku seperti ini, Anggita. Aku memejam, memilih tidak mengatakan apapun atas pernyataannya. Sepertinya aku tidak bisa mencari celah untuk lari kali ini.
Genggamannya berpindah meremas jemariku ketika laptop itu sudah tidak lagi berada di pangkuannya. Semuanya tidak akan bisa seperti dulu lagi, Mas, lirihku. Aku sudah tidak seperti dulu. Sebelah tangannya meraih daguku agar menengadah memandangnya. Ia diam sesaat, mungkin menimbang apa yang seharusnya ia katakan padaku. Pernahkah kamu mencoba untuk melihat situasi ini dari sudut pandangku? Suara rendah itu mengucap pilu. Pernahkah berpikir bahwa aku bakal lebih hancur darimu? Aku berusaha mengerti kemana arah pembicaraan ini. Sejak diagnosa dokter atas penyakitku, aku lebih sering menghabiskan waktu meratapi nasib dan tak sengaja mengabaikannya. Ia yang selalu sabar menghadapi setiap perubahan emosiku, selalu siap membagi waktu antara pekerjaannya dan sikap burukku setiap hari pulang dari sesi kemoterapi, terus mendampingiku hingga saat-saat terberat harus menyetujui keputusan itu. Sampai sekarang, aku masih belum bisa melupakan betapa aku menggila menungguimu di luar ruang operasi, menungguimu siuman dari efek anestesi, membesarkan hati anak-anak seolah aku tetap tegar menghadapi semuanya. Berdoa semampuku agar Allah tidak memanggilmu lebih dulu, karena skenario ini tidak pernah ada di benakku. Pengakuannya terasa menohok, membuatku semakin malu pada diri sendiri. Aku tidak sanggup harus kehilanganmu, Anggita, ucapnya. Bagaimana mungkin setelah semua yang kita perjuangkan, kamu berniat meninggalkanku hanya karena ini? Ia meraba pelan sisi piyamaku yang menjuntai datar. Dahiku mengerut saat jemari itu bergerak mengusap bagian kiri dadaku yang kini rata. Nyeri, bukan pada bekas lukanya, tapi pada hati ini yang sudah kehilangan percaya diri di hadapannya. Kurasakan tubuhku bergetar saat sentuhannya mulai berpindah. Ini pertama kalinya aku kembali mengizinkannya sedekat ini. Sejak siuman pasca operasi, aku bersikeras meminta perawat yang mengurusku, dan tak memperbolehkannya untuk melihat bekas lukanya sedikit pun. Aku malu jika ia melihatku seperti ini. Aku bukan Anggitanya yang dulu, yang selalu memanaskan ranjangnya. Yang tertinggal hanyalah seorang perempuan kurus dengan beberapa helai rambut di kepala, dan payudara yang hanya tersisa sebelah. Sungguh aku merasa menjadi si buruk rupa di hadapannya. Kutepis beberapa kali jemarinya yang berusaha menarikku rapat. Ia tetap bersikeras hingga bibirnya menyentuh bibirku tak berjarak. Ia tetap memandangku di antara wajah kami yang menyatu. Aku rindu, ia mengecup lembut membuat jemariku menegang dalam genggamannya. Masih kuusahakan mendorongnya menjauh saat kecupan itu perlahan membiusku, membuatku sadar bahwa aku juga merindukannya sebanyak itu. Saat pertahananku melemah, ia melepaskan genggamannya dan membebaskan jemariku yang langsung terhipnotis menyusup ke dalam helai rambutnya. Kecupan itu memanas saat satu persatu hasratnya yang tertahan mencari pelampiasan setelah berbulan-bulan tak terjamah. Rasa bersalah merundungiku. Aku terlalu picik menyesaki pikiranku dengan bayangan buruk tentang pernikahan kami dan meragukan kesetiaannya. Meskipun aku telah menyiksanya dengan sikap burukku, ia tetap bersabar, menunggu hingga aku kembali menjadi Anggita miliknya. Mas, jangan. Kutahan jemarinya saat menyentuh deretan kancing piyamaku. Jangan sekarang, aku belum siap. Kelebat di matanya memancing rasa iba. Ia sudah menahannya terlalu lama. Biarkan aku mencumbumu, Anggita. Kupejamkan mata ketika kecupannya menyapu tulang selangkaku. Dadaku berdebar tak beraturan, persis seperti saat pertama kali ia menyentuhku saat ia telah menghalalkanku. Bedanya kali ini, aku hanya si buruk rupa yang rasanya tak pantas bersanding dengannya. Tak kuasa air mataku menitik satu persatu. Ia tahu, tapi tetap tak berhenti. Mungkin gairah itu sudah terlalu rumit untuk dibendung. Aku tak menyalahkannya. Ia lelaki dewasa dengan usia matang dan kemapanan yang membuatnya bisa memilih siapapun untuk menggantikanku. Jika ia bersedia menunggu, itu artinya aku yang harus bisa melawan semua prasangka yang kubentuk sendiri sejak awal kami menghadapi cobaan ini. Menangislah, ujarnya saat mengakhiri.
Ia menarikku rapat di peluknya hingga bisa kudengar deru nafasnya yang berusaha meredam apa yang telah ia mulai. Maafkan aku karena mendesakmu. Harusnya aku yang memohon maaf itu. Aku yang telah mengabaikannya, membiarkannya kesepian tanpa berusaha memahami bahwa hatinya pun hancur melihatku menderita. Seharusnya aku mengizinkannya melepas sedihnya, bukan malah menghindar dan berpikiran buruk bahwa hubungan kami hanya sebatas fisik semata. Bercintalah denganku, Mas, tuturku saat tangisku mereda. Aku pun rindu. Tatapan tak percaya terbit dari manik matanya. Ia melonggarkan peluknya untuk mencari kesungguhan dalam ucapanku. Lalu senyum itu mengembang menghiasi wajahnya. Jangan paksakan dirimu. Begini saja aku sudah senang, dalihnya. Tak apa, Mas. Bawa aku ke kamar sebelum nanti berubah pikiran, bisikku yang memancing kilatan gairah di matanya. Ke kamar kita. Anggukanku membuatnya tak menunggu lama untuk menggendongku menuju peraduan kami. Ranjang yang telah sebulan penuh ini diinapinya sendiri dalam sepi. Kueratkan pelukku di lehernya saat berat tubuhku berpindah pada lengan kukuhnya. Jangan khawatir, ujarnya. Tanganku masih sekuat dulu dan tubuhmu ringan. Ia membaringkanku hati-hati seperti dulu ketika akan melewati malam pertama kami. Melepaskan kain yang diikatkan Boni di kepalaku. Melepaskan perban yang melilit dadaku. Melepaskan semua hasratnya yang ternyata tidak berubah meskipun tampilan sang kekasih tak lagi molek. Bibirku tak henti mengucap syukur di sela cumbuannya. Allah telah baik hati mengirimkannya untukku. Satu persatu prasangka itu gugur bersama gairah kami yang berpadu. Kanker boleh mencuri semangat hidupku, namun tak mampu mencuri cintanya yang begitu tulus. Cinta seorang lelaki yang harus kujaga, walau dengan satu payudara.